Iya, inilah yang dinamakan Candi Ngetos, yang tentunya berada di area dataran tinggi di Desa Ngetos, dengan jarak yaitu kurang lebih 13,4 km dari arah Kota Nganjuk. Dan tentunya bisa juga kita tempuh dengan kendaraan atau motor, yaitu kurang lebih antara 24 menit hingga 30 menit. Dan lokasi ini tentunya sangat mudah kita temukan, karena candi ini memang berada tepat di pinggir jalan raya, dan ini merupakan peninggalan atau warisan dari zaman kerajaan dulu, tepatnya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada, yaitu di Kerajaan Majapahit. Dan Majapahit sendiri tentunya berada di kawasan timur, yaitu di Trowulan, Mojokerto. Iya, dan kenapa kok dibangun Candi Ngetos ini? Karena dengan harapan pada suatu masa nanti, jika Prabu Hayam Wuruk wafat, dia ingin abu jenazahnya disimpan di dalam candi ini. Dan kenapa beliau memilih tempat ini? Karena desa ini adalah desa yang sangat indah dan suci, berada di kaki Gunung Wilis yang megah, jauh dari keramaian kota, dan dengan suasana pedesaan yang sejuk serta asri. Maka diperintahkanlah kepada Patih Gajah Mada untuk segera membangun atau mendirikan Candi Ngetos ini, yang dibangun pada masa atau pada abad ke-15. Karena dulu di Desa Ngetos ini adalah sebuah tempat yang suci sebagai pusat peradaban agama Hindu. Banyak orang-orang yang sakti dan linuih di sini, sehingga Prabu Hayam Wuruk sering datang dan singgah di sini untuk berinteraksi atau mengangsu ilmu kebatinannya. Ya, beginilah suasana Candi Ngetos, kawan-kawan. Kita lihat dari sisi sebelah utara ya. Ya, masih sedikit terjaga dan tentunya sangat bersih juga ya. Dan tidak bisa kita masuk ke dalamnya ya, karena ini memang ditutup untuk pengunjung ya, kawan-kawan ya. Untuk menjaga kelestarian dan juga keamanan tentunya ya, biar tidak rusak atau ya semakin parah ya. Ya, terima kasih, kita sudah mereview semua tempat di Candi Ngetos ini ya. Terima kasih, kita berjumpa lagi di konten berikutnya ya. Dan untuk jalan raya itu, kalau kita ke selatan nanti akan menuju ke arah Desa Blongko, dan juga tentunya tempat wisata Roro Kuning juga bisa ya. Dan kita harus melewati lembah dan pegunungan juga perbukitan tentunya ya, kalau ingin sampai di Roro Kuning. Nah, kalau kita ke bawah, tentunya kita akan menuju kembali ke Kota Nganjuk. Terima kasih.